Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Kita lanjutkan menjawab pertanyaan yang kemarin belum selesai dijawab ya, nomor 11. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya, kalau dari keluarga suami yang mahram dengan istri siapa saja? Jazakumullah khairan. Untuk mengetahui jawaban ini, jawaban pertanyaan ini kita baca dalam Al-Quran surah An-Nisa. Allah subhanahu wa ta'ala sudah memerinci pada surah An-Nisa ayat 23 dan 24 siapa saja yang mahram bagi seseorang dan siapa yang bukan. Hurrimat alaikum, telah diharamkan atas kalian untuk menikahi ummahatukum, ibu kalian, banatukum, dan seterusnya. Nah, maka ringkasnya saja jawaban untuk pertanyaan tadi adalah Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wa halailu abnaikumul ladzina min aslabikum, diharamkan juga menikahi istri-istri bagi anak-anak kalian, anak kandung kalian. Nah, berarti di sini yang mahram dengan istri adalah satu mertua ya, karena mertua diharamkan untuk menikahi istri dari anaknya. Maka mertua haram menikahi menikahi menantunya. Berarti mertua tersebut adalah mahram. Demikian juga yang mahram bagi perempuan tersebut adalah anak-anak laki-laki bagi suami tersebut. Jadi suami misalnya menikah sudah memiliki anak-anak, sementara dia menikah lagi dengan janda. Nah, maka janda ini yang dinikahi oleh laki-laki yang sudah bawa anak ini, maka anak-anaknya si suami adalah mahram bagi janda tersebut ya, janda yang dinikahi tersebut ya. Sehingga tidak boleh seandainya bapak tersebut mati ya, si laki-laki mati kemudian istrinya bapak dinikahi oleh anak-anak laki-lakinya bapak tadi, nggak boleh, karena dia adalah sebagai istri bagi bapaknya. Itulah yang dimaksud oleh Allah dalam ayat sebelumnya, wala tankihu ma nakaha abaukum, jangan menikahi siapapun yang sudah dinikahi oleh bapak-bapakmu. 12. Saat duduk di antara dua sujud, jari-jari tangan rapat atau renggang. Kondisi tangan pada sholat itu ada 3 macam. Yang pertama, tangannya dirapatkan, dan itu kita temukan dalilnya dalam masalah sujud, dan itu sangat masuk akal kenapa tangannya dirapatkan, yaitu supaya menghadap ke arah kiblat. Yang kedua, tangannya direnggangkan, yaitu pada saat kita temukan dalilnya pada saat ruku', yaitu supaya tangan kita tegap memegangi lutut kita. Yang ketiga, tangan dijadikan biasa, tidak terlalu direnggangkan, tidak juga terlalu dirapatkan. Nah, inilah kondisi pada tempat-tempat yang lain yang tidak disebutkan atau tidak kita temukan dalilnya apakah itu dirapatkan atau direnggangkan. Karena itu ketika mengangkat tangan ini tidak dirapat-rapatkan juga tidak direnggang-renggangkan, tapi biasa saja. Demikian juga ketika menaruh tangan pada saat duduk ini juga tidak dirapat-rapatkan juga tidak direnggang-renggangkan, udah biasa aja, normal. 13. Ustadz, apakah seorang istri berdosa jika tidak mau diajak berhubungan lantaran capek atau karena anak masih terjaga? Masalah ini sebenarnya tidak perlu sampai ada perselisihan begini ya, sehingga masalah ini bisa dimusyawarahkan. Artinya seandainya suami mengajak sementara anak masih terjaga, istri bisa mengatakan, antum tidur dulu aja, nanti kalau anak-anak sudah saya tidurkan semuanya, nanti antum saya bangunkan. Jadi suami juga tidak merasa tidak enak ketika istrinya menunda begitu, tetapi juga istri tidak membuat suami jadi tidak senang gara-gara menolak ya. Jadi dikompromikan aja lah dua kondisi tersebut, keinginan suami yang hubungan saat itu juga, dan kondisi ya anak masih terjaga, capek dan sebagainya. Dan kalau seorang istri capek, maka paling bagusnya dia minta pijat dari suaminya. Nah, maka setelah pijat kemudian nyaman hubungan, nggak ada masalah. Jadi hal-hal seperti ini jangan dijadikan sebagai alasan untuk tidak melakukan atau menolak apa yang wajib bagi seorang
istri untuk menunaikannya kepada suami. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita temukan menyabdakan sabda-sabda yang sangat dahsyat dalam hal ini, yaitu bahwa haknya suami dalam hal tersebut sangat besar sekali. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hatta walladzi nafsu Muhammadin biyadihi." Demi Allah, la tu'addil mar'atu haqqa rabbiha. Seorang istri tidak mungkin menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala hatta tu'addiya haqqa zawjiha kullah. Sampai dia menunaikan hak suaminya seluruhnya. Hatta law sa'alaha nafsaha. Sampai seandainya suami menginginkan istri, wahiyya ala qatabin, sementara dia berada di atas pelana, lam tamna'hu, maka istri tidak mencegahnya. Hadis riwayat Ibnu Majah sahih. Nah, dulu saya pahami ini maksudnya adalah istri sudah naik kendaraan, sudah siap berangkat kerja, kemudian suami menghendaki maka harus turun dari kendaraannya. Ternyata tidak begitu maksudnya. Wahiyya ala qatabin, di atas pelana, ini maksudnya kondisi wanita sedang hampir melahirkan anak. Jadi sudah bukaan 5 misalnya. Nah, ketika sudah bukaan 5 itu supaya lebih cepat untuk keluar anak tersebut, maka orang-orang Arab biasanya wanita yang hampir melahirkan itu ditaruh di atas, disuruh duduk di atas pelana. Nah, dalam kondisi seperti itu sudah bukaan 5, seandainya suami menginginkan untuk hubungan, maka lam tamna'hu, istri tidak mencegahnya. Ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Ibnu Majah ya. Tapi tentu saja yang dimaksud Nabi ini adalah mubalaghah ya, dahsyatnya kewajiban istri dan dahsyatnya hak suami dalam hal ini sampai digambarkan seperti ini. Meskipun saya yakin tidak ada suami yang menginginkan dalam kondisi tersebut ya, tapi ini adalah bentuk mubalaghah yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sekali-kali istri jangan menolak suami dengan sebab ini ya, karena masih bisa diatur bagaimana supaya tetap terjadi hubungan sebagaimana keinginan suami, tetapi maslahat tetap terjaga ya. Anak-anak yang masih tidur itu yang masih bangun itu bisa ditidurkan dulu. Anak-anak yang masih rewel itu bisa beri mainan dulu misalnya, supaya mereka nyaman dengan mainan, sudah tidak mencari orang tuanya, baru kemudian suami istri melakukan hubungan. 14. Assalamualaikum Ustaz, mohon maaf mau tanya, jika suami atau istri mahram, suami istri atau mahram menyentuh ketika sudah mempunyai wudu, apakah batal? Hal ini diperselisihkan oleh para ulama. Menurut mazhab Syafi'i, bahwa suami bersentuhan dengan istri tanpa dilapisi kain ya, jadi bersentuhan langsung kulit dengan kulit, maka itu membatalkan wudu. Sementara mazhab Maliki mengatakan bahwa membatalkan wudu itu kalau menyentuhnya dengan syahwat. Kalau tidak dengan syahwat maka tidak membatalkan. Mazhab Hambali mengatakan, yang saya tahu ya, bahwa itu sama sekali tidak membatalkan wudu. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah yuqabbilu zaujatahu thumma yusalli wa la yatawadda. Karena adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawadda, sudah berwudu, thumma yuqabbil, kemudian mencium, maksudnya istrinya, wa yusalli wa la yatawadda, lalu salat tidak wudu lagi. Hadis riwayat Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha, dan hadis ini kata Syekh Albani sahih. Meskipun saya jujur sebagian ulama mendhaifkan ya. Tapi inilah dalil bagi mereka yang mengatakan tidak batal. Adapun dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala mengatakan aula mastumun nisa, atau kalian bersentuhan dengan wanita, berarti wudunya batal. Nah, ini kata-kata lamastum, bersentuhan ini, Ibnu Abbas yang merupakan ahli tafsir nomor 1 dari kalangan sahabat Nabi, karena didoakan oleh Nabi SAW supaya dia paham Quran dan Sunnah, maka ternyata Ibnu Abbas mengatakan al-mulamasatul jima', yang dimaksud menyentuh ini adalah jima'. Karena di sini kalimatnya lamastum. Lamastum itu dari sisi bahasa Arab artinya saling bersentuhan. Suami menyentuh, istri menyentuh, dan itulah yang terjadi pada saat hubungan suami istri. Jadi bukan sentuhan biasa. Kalau sentuhan biasa jabat tangan tidak membatalkan wudu menurut mazhab ini. 15. Assalamualaikum Ustaz, ana mau tanya, apa arti zalatis syamsu? Jazakumullah khairan. Zalat artinya tergelincir, asyamsu matahari.
maka waktu zawal itu adalah waktu tergelincirnya matahari, yaitu waktu salat duhur. Apabila sudah zawal, yaitu matahari sudah tergelincir. Tergelincir maksudnya dia sudah berpindah dari atas langit yang bagian tengah-tengah, tepat di atas kepala kita, itu tengah-tengah. Nah, ketika sudah condong ke arah barat sedikit, itu namanya sudah zawal. Adapun ketika matahari tepat di atas kepala kita, itu disebut waktu istiwa, di mana matahari lurus tepat berada di atas kepala kita, sehingga kalau kita berdiri di bawah terik matahari tidak ada naungan sama sekali, tidak ada bayangan sama sekali dari tubuh kita, karena bayangannya betul-betul tepat di bawah telapak kaki kita. 16. Assalamualaikum Ustaz, ana mau tanya, ini sudah 17. Ustaz, kalau talak jatuh saat istri sedang haid, apakah sah? Sah, karena Ibnu Umar pernah melakukan hal tersebut kepada istrinya, kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam marah, kemudian menyuruh Ibnu Umar untuk merujuk kepada istrinya lagi. Kemudian dalam hadits itu disebutkan bahwasanya hal itu sudah dinilai atau dihitung satu kali talak, berarti sah sebagai talak. Kalau tidak, apa tetap dihitung sudah jatuh satu talak? Sudah dihitung. Meskipun suami berdosa ya, karena dia melakukan talak secara bid'i. Jadi talak itu ada yang sunni sesuai sunnah, ada yang bid'i yang tidak sesuai sunnah, yaitu talak yang bid'ah. Talak yang sesuai sunnah adalah ketika seseorang itu mentalak istrinya pada saat istrinya sudah suci dari haid dan belum dikumpuli pada saat suci tersebut. Berarti talak yang bid'ah adalah satu, kalau mencerai istrinya kondisi sedang haid, ini talak bid'ah. Dua, mencerai istri pada saat suci dari haid tetapi sudah dikumpuli pada masa suci tersebut, ini juga bid'ah. Adapun mentalak istri ketika hamil, maka diperselisihkan oleh para ulama apakah itu disebut talak sunni ataukah tidak disebut sunni, itu juga tidak disebut bid'i. Tapi intinya boleh mencerai istri pada saat hamil ya, karena diizinkan oleh Nabi SAW. Beliau mengatakan au hamilan, atau silahkan talak istrimu pada saat hamil. Artinya kalau di waktu haid tidak boleh, tapi di waktu suci boleh, atau di waktu hamil tadi. Ini kita buka hadisnya aja dalam kitab Bulughul Maram, riwayat Bukhari Muslim ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tsummal yutalliqha tahiran aw hamilan." Hendaklah mencerainya dalam kondisi suci atau dalam kondisi hamil. Dalam riwayat Bukhari disebutkan wa husibat alaihi tatliqah, dan sudah dihitung terhadap Ibnu Umar satu kali cerai. Padahal tadi dia cerainya pada saat apa? Pada saat istrinya sedang haid. Jadi salah tetap salah, dosa tetap dosa, tetapi sahnya cerai sudah terjadi ya. Sudah terjadi sahnya cerai tersebut. Baik, kita lanjutkan satu pertanyaan lagi, 18. Assalamualaikum Ustaz, air liur manusia apakah najis? Apakah boleh digunakan untuk sholat apabila terkena air liur? Sama dalilnya. Air liur tidak najis sama sekali. Adapun kalau ditanya dalilnya, maka justru dibalik pertanyaannya. Siapa yang mengatakan liur najis, itulah yang disuruh menampilkan dalil. Jadi yang mengatakan liur tidak najis tidak perlu menampilkan dalil. Kenapa? Tidak ada dalil yang menajiskan air liur. Karena hukum asal segala sesuatu adalah suci. Kalau sesuatu dinilai najis, maka yang menilai najis harus menampilkan dalil. Nah, di sini kita tidak temukan dalil najisnya liur. Sehingga tidak perlu kita tampilkan dalil sucinya liur, enggak perlu. Kenapa? Memang itu adalah hukum asalnya. Jadi kaidahnya mengatakan al-aslu fil asya'i at-taharah. Hukum asal segala sesuatu adalah suci. Mau dikatakan najis harus pakai dalil. Wallahu a'lam bishawab. Inilah kiranya yang dapat dibicarakan, benarnya dari Allah, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin.